Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, gimana nih keadaan brother-brotherku kali ini? Nah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin, mantap ya. Oke, tetap secangkir kopi ya harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, memang kinerja daripada sektor cryptocurrency itu belum belum bener-bener bagus gitu ya, belum benar-benar bisa kita andalkan. Cuman kalau orang-orang yang jago dalam tanda kutip memanfaatkan apa ya, swing trade gitu teman-teman, ya mungkin dia akan dapat profit lah tipis-tipis gitu ya. Oke, nah kali ini bro, kalau kita lihat juga dari market cap secara overallnya ya, dari sektor kripto kan, dari Fahrenheit terlebih dahulu ya. Fahrenheit Index itu berada di 49, masih dalam kondisi netral lah. Semoga saja saat kalian menemukan video ini keadaannya udah jauh lebih baik ya, mungkin di atas kepala 50. Nah, altcoin sessionnya atau indeksnya itu di area 23 bro. Coin market cap kalau kita lihat dari segi apa ya, market cap-nya ya, dia berada di area 2,93, 2,94, bahkan ya mungkin menyentuh di area 3 triliun gitu ya. Jadi masih konsolidasi teman-teman ya, masih konsolidasi dari segi market cap-nya di area 2,9 something sampai di area 3 triliun something. Oke, mantap ya. Nah, di sini kita perlu flashback terlebih dahulu bro, di tahun 2014 ya. Tepatnya pada tanggal 17 Desember 2014 bro. Nah, kalau kita lihat untuk historical snapshot via coin market cap bro ya, di mana Bitcoin tetap ya rajanya sektor kripto ya kan, yaitu Bitcoin. Nah, tapi kita mengacu pada posisi kedua bro. Posisi kedua ya, itu diduduki oleh XRP ya, oleh XRP, di mana Ethereum ya kan, Ethereum masih berada di bawah banget ya teman-teman ya, atau belum ada ya kan. Nah, jadi di sini bro ya, seperti token-token yang ada di tahun 2014 ya kan, apakah kalian masih lihat di tahun ini gitu bro ya, seperti Picoin, MaidSafe Coin ya kan, NXT, ini udah nggak kelihatan batang hitungnya gitu bro. Tapi kalau kita lihat dari XRP ya, dia masih strong ya. Jadi ada prospek, ada kemungkinan historical pada tahun 2014 ini bisa terulang kembali ya. Kalau ini terulang kembali berarti XRP akan berada di posisi ke dua bro ya, tapi yang market capnya kudu gede, kudu ngalahin Ethereum gitu kan. Mungkin bisa menduduki peringkat kedua ketika dia udah berkolaborasi dengan mekanisme Swift ya, seperti itu. Untuk apa? Pembayaran lintas batas bro. Oke, karena transaksi di Swift itu gede bro. Kalau XRP bisa masuk 1% aja udah mantap jiwa juga itu kan. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk historical pada tahun 2016 barulah XRP kegeser nih ya. Ethereum udah naik posisi kedua, XRP di posisi ketiga bro ya. Nah, dengan market cap XRP itu di kisaran 234 jutaan, Ethereum 685 jutaan pada masa itu gitu kan. Sedangkan Bitcoin bro baru di area 12 miliar. Oke ya, mantap. Nah, jadi di sini bro, jadi untuk posisi kedua ya sebenarnya itu masih bisa silih berganti ya. Kalau posisi pertama sih saya skeptis ya bro, Bitcoin bakal tergeser kan ya. Tapi kalau posisi kedua masih masih bisa lah ya untuk digeser gitu. Nah, kita akan membahas perihal XRP kali ini bro. Ya semoga saja XRP kedepannya semakin bagus. Nah, jadi di sini teman-teman ya, akankah harga XRP itu mencapai di area 12 dolar pada tahun 2026? Ya, berarti di tahun depan ya. Pola gelombang Elliott akumulasi paus menandakan rally eksplosif, bro. Nah, jadi di sini harga XRP itu mengincar rally sekitar 12%. 12 dolar ya saat memasuki tahap bull run. Pola gelombang Elliott saat paus meraup 400 juta token Ripple dalam 1 bulan, bro. Jadi dalam 1 bulan ini ada salah satu whales gitu kan yang melakukan akumulasi dengan total bro ada 400 juta token Ripple ya. Jadi kalau whales itu mengakumulasi, dia masih respect ya, masih respect gitu untuk proses perkembangan token ini di masa yang akan datang. Nah, harga Ripple sendiri atau XRP itu turun bro ya, turun itu hal wajar karena market secara overallnya juga mengikuti pola penurunan, termasuk Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Solana, dan masih banyak lagi altcoin lainnya. Cardano juga turun gitu kan. Nah,
Pasar kripto yang lebih luas setelah rally Bitcoin terhenti di area 96 ribuan. Namun harga untuk XRP sendiri tampaknya akan mengalami rally independen hingga 2 digit dalam beberapa bulan mendatang. Dan data on-chain menunjukkan para investor besar mungkin memposisikan diri untuk pergerakan tersebut bro ya. Jadi analis ini menargetkan kenaikan daripada XRP itu bisa sampai di area $12. Nah, harga XRP berada di ambang rally eksplosif ke area $12 setelah seorang analis mengidentifikasikan formasi bullish dalam grafik mingguan bro, weekly. Ya kalau kita berbicara grafik weekly itu nggak sehari 2 hari harus terrealisasi bro, tapi bisa memakan berminggu-minggu, berbulan-bulan ya. Nah, jadi di sini bro, kalau kita lihat sendiri ya gelombang ketiga yang biasanya ditandai oleh rally yang kuat dan panjang ke arah atas. Nah, dalam analisisnya ya, EWC Cycle mencatat bahwa target harga Ripple adalah lonjakan 2.900% yang kemungkinan terjadi antara tahun 2025 dan 2026. Hal ini menunjukkan bahwa XRP akan mencatat kenaikan harga 5 hingga 6 kali lipat dari level harga saat ini teman-teman ya. Yang dimana kenaikan ini membawa persentase harga daripada XRP ke area $12. Apakah harga tersebut realistis? Sangat realistis bro kalau Bitcoin itu harganya udah di atas ya mungkin di atas $150.000 gitu bro. Karena apa? Ya tentunya kalau Bitcoin di atas $150.000, market cap daripada Ethereum juga akan naik, begitu pula market cap daripada XRP juga akan naik untuk mengejar target harga ini gitu bro ya. Nah, terus kalau kita lihat bersama-sama, namun rally di atas memiliki keterbatasan dan itu ya hanya akan bergantung pada apakah altcoin dapat membentuk titik tertinggi dan titik terendah yang lebih tinggi. Saluran naik tampaknya muncul pada nilai XRP. Nah, dan selama altcoin diperdagangkan dalam kisaran ini, ia bertujuan untuk tren naik yang kuat bro. Nah, ini juga tergantung dari beberapa faktor untuk membawa harga XRP ke area $12. Faktor pertama ya, kasus antara Ripple dengan SEC itu harus selesai terlebih dahulu. Yang kedua mungkin approvementnya untuk ETF spot. Yang ketiga ya, bullishnya dalam kondisi pasar kripto bro, seperti itu ya. Jadi banyak faktor. Kalau dalam kondisi ketiga ini kita ambil poin ketiga, bullishnya pasar market kripto itu yang akan naik bukan hanya XRP, melainkan secara historikal sebelumnya ya. Itu altcoin yang prospek memiliki komunitas yang kuat, ya kan, memiliki fundamental yang bagus dan sebagainya, itu juga akan naik. So, buat teman-teman semua para holder XRP, semangat, semoga target ini bisa terrealisasi. Oke, ya mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam.